Hormat militer dengan mengangkat telapak tangan kanan ke pelipis kanan dan dengan jari-jari tangan yang rapat serta posisi siku membentuk sudut 15 derajat sambil berdiri tegap dengan pandangan tertuju ke arah yang dihormati merupakan tradisi yang sejak dulu dilakukan para prajurit militer di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, hormat militer ini diatur melalui Peraturan Penghormatan Militer atau PPM untuk para anggota TNI dan Polri sebagai wujud penghargaan dan disiplin. Tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan jiwa korsa serta menumbuhkan ketaatan dan kepribadian militer sekaligus menunjukkan jenjang hierarkis secara tertib. Dalam hubungan antar atasan dan bawahan, hormat militer ini biasanya akan lebih dulu dilakukan prajurit yang berpangkat lebih rendah kepada atasannya yang berpangkat lebih tinggi. Baru setelah itu sang atasan akan membalas sikap hormat tersebut dengan gerakan yang sama. Namun, Presiden Prabowo Subianto ternyata mengubah tradisi ini sejak masih aktif sebagai tentara. Menurut Prabowo, seorang atasan tidak selalu harus menunggu bawahan menghormat terlebih dulu, tetapi atasan pun bisa langsung memberikan hormat kepada bawahannya jika bawahannya telah berhasil menunaikan tugas yang diembannya. Apalagi jika keberhasilan itu melampaui target yang telah ditetapkan. Saudara-saudara sekalian, saya ini mantan tentara, prajurit. Di tentara ada adat tentara, kebiasaan tentara, yaitu bawahan hormat atasan. Itu di Indonesia. Di beberapa negara, atasan dan bawahan hormat bersamaan. Tapi saya punya dari sejak muda, saya mimpin pasukan tempur. Saya punya kebiasaan. Kadang-kadang saya mimpin pasukan saya dengan keras, tapi akhirnya mendapat keberhasilan dan akhirnya saya menjadi kagum dan bangga dengan anak buah saya. Dan akhirnya saya yang hormat mereka duluan. Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya mengikuti naluri saya, mengikuti kebiasaan saya dari sejak muda. Izinkan saya hormat kepada seluruh dari kalian yang telah berjuang mengabdi sehingga kita swasembada pangan. Pemberian hormat militer ini dilakukan Presiden Prabowo untuk menghargai dan menghormati para menteri serta seluruh jajarannya dan para gubernur serta bupati, juga para petani yang telah berhasil mengantarkan Indonesia menuju swasembada pangan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Momen ini berlangsung saat Kepala Negara menghadiri panen raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 7 Januari 2026. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia. Presiden merasa gembira dan bangga karena swasembada pangan yang semula ditargetkan akan tercapai antara 4 hingga 5 tahun ke depan ternyata bisa terwujud dalam 1 tahun masa pemerintahannya. Keberhasilan ini, ujar Prabowo, membuktikan bahwa putra-putri Indonesia mampu berjuang untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri, hingga tidak tergantung lagi pada bangsa lain, khususnya dalam urusan pangan. Meskipun di sisi lain Prabowo merasa heran dengan masih adanya kalangan elit yang biasanya hanya mengejek dan memfitnah, serta tidak menghargai prestasi saudara-saudaranya yang telah berjuang untuk bangsa dan negara. Sehingga Prabowo pun mencurigai jangan-jangan mereka dibayar. Namun Presiden Prabowo meminta putra-putri Indonesia agar tidak berkecil hati dan tidak mempedulikan ejekan-ejekan di media sosial. Yang penting, putra-putri terbaik bangsa ini telah berhasil memberikan bukti nyata kepada negara dan mencatat tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya sungguh meyakini dan saya sungguh bangga bahwa hari ini saudara-saudara berhasil sebagai putra-putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia bisa. Ada elit kita sebagian yang kerjanya hanya ngejek, hujat, fitnah, nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Atlet-atlet kita berjuang, nggak ada mereka ucapan selamat.
Nggak ada mereka menghargai usaha pemerintah, malah selalu ngenyek. Ini aneh ya, aneh ini. Kesehatan jiwa mereka itu agak aneh gitu. Saya sendiri bingung. Tapi biarlah, nggak ada urusan itu. Saya kira sedikit mereka itu. Mereka pinternya hanya di sosmed. Nggak jelas juga itu. Jangan-jangan mereka dibayar. Yang penting saudara-saudara, hari ini saudara memberi kepada bangsa dan negara bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Tercapainya swasembada pangan ini dengan sendirinya akan membuat kesejahteraan para petani meningkat. Prabowo merasa berhutang kepada petani karena para petanilah yang telah membantu tentara dan pemerintah di awal era kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga ia pun bercita-cita menyejahterakan petani dan nelayan sejak pertama kali ia terjun menjadi tentara. Saya dituduh mau jadi diktator, saya dituduh mau berkuasa, saya dituduh mau kudeta. Tetapi saya sejak muda saya bersumpah sebagai prajurit adalah prajurit dari Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah tentara rakyat. TNI lahir dari rakyat. Waktu kita berjuang, kita diberi makan oleh rakyat Indonesia. Waktu kita menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada anggaran, belum ada Kementerian Keuangan, belum ada pajak, belum ada bea cukai. Siapa yang biayai pejuang-pejuang? Siapa yang mendukung perang kemerdekaan? Yang mendukung perang kemerdekaan adalah rakyat Indonesia. Yang memberi makan kepada tentara, pejuang-pejuang adalah para petani Indonesia. Kita tidak bakal merdeka tanpa jasa para petani kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya masuk tentara tahun 70. Tetapi saya merasakan setiap saya latihan di desa-desa Jawa Tengah, Jawa Barat, rakyat keluar dari rumah-rumah yang sederhana, rumah-rumah gedek yang lantainya masih tanah. Mereka keluar dari rumah, mereka memberi minuman teh, mereka memberi pisang, mereka memberi singkong kepada kami, saudara-saudara sekalian. Padahal untuk masak itu dia harus ambil kayu yang cukup jauh. Dia harus ambil air yang cukup jauh. Begitu cintanya rakyat kepada tentara. Begitu sadarnya para petani terhadap negara bangsa Indonesia. Para petanilah yang paling setia, yang paling loyal, dan yang paling merah putih di Republik Indonesia ini, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak habis pikir, puluhan tahun para petani kita, para nelayan kita kurang dihormati, kurang dibela, kurang dilindungi. Saya ingat waktu saya masih sangat muda, rakyat yang memberi makan kepada saya tidak bisa lupa. Ini kesempatan pikiran saya membalas budi, saya membayar hutang kembali kepada para petani Indonesia. Saya jadi jenderal karena para petani Indonesia. Saya jadi jenderal karena rakyat Indonesia. Pangkat yang saya emban adalah dari rakyat. Karena itu saya sekarang harus berbakti untuk rakyat. Dan ini adalah kesadaran dari pembantu-pembantu saya semua. Di Desa Kertamukti, Kerawang, Jawa Barat ini, Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang-bincang dengan para petani dan masyarakat setempat. Sehingga tidak ada lagi jarak antara Presiden dengan rakyatnya. Dan seperti biasa, Presiden dengan penuh kesabaran melayani warga yang ingin bersuah foto dengan pemimpinnya. Presiden juga menyaksikan dioperasikannya alat-alat berat pertanian seperti traktor untuk membajak sawah dan combine harvester untuk menyiangi hasil panen. Kehadiran alat-alat pertanian modern yang digunakan para petani atas sumbangan pemerintah
serta pengadaan pupuk yang relatif murah dan mudah diperoleh para petani, ikut mempercepat proses produksi beras dan produk-produk pertanian hingga bisa terwujud swasembada pangan dalam waktu singkat. Men of our time.